Oke, halo semuanya. Balik lagi di video part 3 ya, pembahasan soal TKA, ya, mapel fisika. Pada kali ini kita akan membahas bab tentang dinamika rotasi, teman-teman ya. Di sini dia disebutkan ada batang berputar, teman-teman. Langsung aja kita baca soalnya. Ada batang nih ada batang dengan panjangnya 1 meter dengan masanya 1 kilo. Massa 1 kilo panjang 1 meter berputar secara horizontal, teman-teman ya. Dan ada poros nih, poros tepat di tengah batang. Ini adalah poros, teman-teman. Lalu nih batang kemudian berikan gaya seperti gambar. Nah, ini apa sih artinya, teman-teman? Dia itu ditarik ya, diberikan gaya senilai 10 N guys ya. Ditarik pakai 10 N berarti ya. Dan setelah diberikan gaya tarik 10 N ini, dia membentuk sudut 37 derajat. Oke. Nah, sebenarnya ini kan akan membentuk segitiga siku ya, gini. Tapi nanti aja kita bahas nih. Kita akan ke prinsip dasarnya dulu ya. Ini seperti ini, teman ya. Kita akan menggunakan rumus. Ini T, ini adalah torsi ya, sama dengan I itu sebagai momen inersia dikali alfa. Alfa ini apa? Alfa adalah kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut. Jadi ini adalah inersia. Ini adalah percepatan sudut. Percepatan sudut. Dan ini adalah torsi. Nah, oke. Jadi rumus dasarnya yang akan kita pakai adalah ini, teman ya. Nah, tapi kan di sini kita disuruh nyari percepatan sudut. Maka dari rumus yang awalnya, saya anggap T aja ya, tapi ini sebenarnya enggak T gini ya. T-nya itu gini lah pokoknya. T sebenarnya kan I dikali alfa kan. Karena kita mencari alfa, maka alfa sama dengan T per I gitu. Ini adalah rumus yang akan kita pakai, teman-teman ya. Oke, tadi saya sebutkan ya, I adalah momen inersia dan T adalah torsi, teman-teman. Kita akan hitung mana dulu nih? Kita akan hitung momen inersia dulu ya. Momen inersia. Kita akan hitung di sini. Nah, teman-teman, untuk rumus dari momen inersia ini ada beragam ya, teman-teman ya. Mungkin saya akan sebutkan beberapa aja. Jadi kalau misalkan batang silinder itu dengan poros di tengah, ya, gini, maka dia tuh rumusnya akan menjadi 1/12 dikali M dikali L kuadrat. Ini adalah massa, ini adalah panjangnya. Nah, nanti dia nggak cuma ini aja rumusnya, ada banyak. Mungkin saya akan kasih, misalnya dikasih gambar tanpa edit. Ya pokoknya dia tuh akan ada banyak ya, ada bola pejal, ada bola berongga, ada silinder pejal, ada silinder tipis berongga. Nih, kalau misalkan silinder tipis berongga nih, bukan yang kasusnya beda sama soal ini, itu rumusnya dia I sama dengan M dikali R kuadrat. Kalau misalkan bola pejal nih, dia akan menjadi I sama dengan 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Nah, berhubung kita kasusnya adalah batang silinder ya, dan porosnya di tengah ya, maka kita akan pakai rumus yang ini. 1/12 dikali M dikali L kuadrat. Jadi rumusnya gini. 1/12 dikali M dikali L kuadrat. Jadi kalian ingat ya, di sini kalau misalkan kasusnya nggak kayak ini, biasanya rumusnya akan beda ya. Seperti yang saya tuliskan tadi, ada silinder pejal, ada bola pejal, dan ada bola berongga, dan sebagainya. Itu rumusnya akan berbeda-beda. Berhubung di sini kita batang silinder ya, poros tengah, kita akan pakai yang ini. Kita langsung aja. Inersianya berarti 1/12. Ya, tadi masanya berapa? Masanya adalah 1 ya, 1 kilo. Terus jangan lupa panjangnya. L ini panjangnya 1 kuadrat ya. Panjangnya tadi sebulan 1 meter kan. Jadi 1 kuadrat. Maka dia akan menjadi yang inersianya adalah 1/12 kilo ya. 1/12. Sorry, ini 1/12 kok 1/2 sih. Nah, 1/12 dikali 1 dikali 1. Maka ini adalah inersinya, teman-teman ya. Oke, kita keep. Setelah itu kita akan mencari torsinya ya, teman. Kita akan menghitung torsinya, teman. Nah, torsinya ini gimana cara hitungnya? Oke, jadi saya akan jelaskan ya, teman ya. Ini kan tadi kan dia ditarik 10 N sehingga dia membentuk
segitiga siku-siku kan ya. Dia akan membentuk segitiga siku-siku teman gini. Set. Nah, oke, jangan lupa ini adalah miring. Ya, ini miring. Setelah itu ini depan dan ini samping teman. Nah, berhubung di sini dia itu ditarik sehingga gayanya ini ada di miring ya, gayanya ada di miring. Maka teman-teman, torsinya itu kan tadi dijelaskan dia horizontal. Nah, karena si komponen horizontalnya ini ada di sisi sini, ada di sisi si samping ini, samping, maka dia akan menjadi samping dengan hubungannya sama yang miring kan, nggak ada hubungannya sama yang depan. Nah, maka dari itu kita akan pakai cos. Cos adalah cos apa sih, lupa lagi, samping per miring ya, samping per miring. Nah teman-teman, jadi inilah yang akan kita pakai kan. Kita akan pakai triple Pythagoras. Triple Pythagoras itu kan ada 3, 4, 5 kan. Nah, 3 ini sebagai depan, ini 3, yang ini miringnya 5, yang samping adalah 4. Nah, karena kita pakai cos, maka dia akan 4/5 ya. Nah, jadi untuk mencari si torsinya, maka kita akan si tadi itu si gaya ya, F ini si 10 tadi itu 10N dikalikan dengan cos 37 derajat. Nah, tadi sudah disebutkan ya, cosnya adalah 4/5 dan ini 10 ya. Maka torsinya kita akan dapat ini sama ini dibagi ini 2 ya. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, setelah itu jadi diawain lagi ya. Oke. Jangan lupa tadi dia masih ada ini 20 cm nih. Dia kan bentuknya masih senti ya. Karena dia bentuknya masih senti, kita akan jadikan dia menjadi meter. Maka dia akan menjadi 0,2 meter. 0,2 meter ini kita akan kalikan ya. Jadi kalau yang tadinya itu dia rumusnya F ya, F cos 37, kita udah dapat nih hasilnya 8. Setelah itu ya, kita kan tadi mencarinya kan, F tegak lurusnya. Nah, maka setelah itu untuk mencari torsinya, kita langsung aja si inilah R. Setelah itu dikalikan dengan si hasil dari ini, F tegak lurus ya. Maka dia akan menjadi 0,2 dikalikan dengan 8 ya. Maka dia akan menjadi 1,6. Nah, tadi kan kita dapat nih rumusnya adalah T per inersia. Maka langsung aja kita masukin ya. 1,6 sebagai torsi, inersinya adalah 1/12. Terus gimana? Kita kalikan silang ya. Kita jadikan ke atas, tapi dia menjadi 12/1. Ini kita ke atas, dia menjadi 1,6 dikali 12/1 alias 12. Langsung aja. 1,6 dikali 12 berarti 16 ditambah 6 kali 2. Kan dia akan menjadi 19,2 Ada akan menjadi 17,2 watt per second. Jawabannya adalah yang E. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.